Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya KSP dakwah spiritual, dan di samping saya ada Dewi dari Kantor Bumi. Kali ini kami menelusuri rumah kapal yang konon kata orang Lampung tempat ini sangat mistik sekali. Dan kalau saya sih sudah 2 kali ini datang ke sini, artinya berkunjung ke rumah kapal ini. Mungkin makhluk-makhluk sini ada yang kenal juga dengan kita. Tapi di sini juga saya ditemani oleh Nyi Dewi dari Kantor Bumi. Iya. Ya mungkin kira-kira apa nih Nyi Dewi yang mau kita ungkap ataupun kita selusuri ini? Karena kami baru ya, Iya. Bang ya, baru pertama kali ini kemari, kayaknya cuman yang dilihat yang di luar-luar aja deh ya, gitu. Karena abang yang udah pernah kesini mungkin yang lebih tahu deh. Oh ya, ya sebenarnya di sini ada penghuninya yang sudah lama ya, sosok ular naga, panjangnya panjang banget. Gede ya. Oh gede banget sampai di ujung rumah ini. Namanya rumah ini dari dulu mau dijual nggak pernah laku ya. benar. Karena memang ada dan yang menjaganya. Tadi memang tapi di sini Nyi Dewi banyak orang kecelakaan di sini sebenarnya. Ya, aku lihat banyak. Banyak kecelakaan karena disebabkan oleh sosok beliau ini. Karena sosok beliau ini nggak mau terganggu. Ketika terganggunya dengan knalpot motor yang gede tadi, motor gede, terus juga orang-orang mabuk. Bahkan juga pemirsa ini juga banyak makhluk-makhluknya karena tempat ini Nyi Dewi dibuat jadi tempat yang mesum. Tempat mesum masyarakat. Jadi artinya ya makhluk-makhluk astral itu Nggak yang suka. bukan nggak suka sebenarnya, malah suka. Suka. Malah suka ya guys, malah ya suka, ternyata ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi base camp ya, karena Ya. untuk tempat maksiat akhirnya jadi base camp. Ya. Gitu. Nah, jadi lebih dalamnya lagi kita selusurin karena juga ada sosok-sosok juga ya. Kalau waktu itu ada Mbak Kunti ya, sama juga ada Genderuwo juga. Jadi kita lebih dalam lagi. Mungkin ada sosok-sosok baru yang mungkin datang ke sini. Benar ya. Jadi Bang HSP, kira-kira kenapa sih rumah ini dinamain rumah kapal? Ya, jadi sebelumnya Nyi Dewi ya, rumah ini dibuat oleh satu pengusaha yang konon pengusaha ini berasal dari yang bekerja di kapal. Akhirnya bekerja di kapal dia punya rezeki, membentuklah rumah ini seperti rumah kapal. Jadi rumah ini kalau kita masuk nanti seperti kapal gitu di dalamnya sebenarnya. Arsitekturnya gitu ya, Ya, maksudnya. ya seperti itu. Karena orang yang punyanya dulu pernah kerja di kapal, jadi dia punya pemikiran untuk buat rumah seperti kapal. Tapi kalau lihat dari depan memang nggak sama kapal, tapi nanti di dalamnya. Kayaknya biasa aja ya guys kalau dari luar. Ya. Kalau gitu kita mulai telusuri aja, gimana Bang? Bangunan ini ada belinggu. Dengar-dengar juga jadi tempat rumah orang gila katanya ya Bang? Ya, jadi Pernah ya? pernah di sini ada orang kurang waras. Kurang waras ya. Jadi nginap di rumah kapal ya, tapi tidak di bawah. Jadi mungkin nggak ada lagi ya. Jadi kita turun dulu di sini Nyi Dewi.
tangganya terlalu tinggi sekali ya. Nah inilah yang disebut dengan rumah kapal. Karena bentuknya seperti kapal. Bagus ya bang ya. Iya. Sebenarnya bagus arsitekturnya, jadi tapi kenapa ini ya jadi rumah angker begini? Karena membangunnya ini Dewi, kalau orang-orang percaya dengan mistik ya, dia di bawah ada apa tuh, di bawah tanah. Underground lah ya, Ya. base camp gitu modelnya. Ke Jadi bawah. tanah ke bawah. Basement. Basement. Sebenarnya cuma Salah. ya. Basement salah guys. Sebenarnya Saya panik di sini. Hawanya udah aneh-aneh jadi Hawanya udah panas ya. Suhu Ini ya di sini. hawanya panas sekali. Iya. Ayo kita turun sampai di bawah. Ini. Ini Dewi. Ini ruangan apa ini bang? Ketika pertama kali ya, Mm-mm. saya sering kesini, saya kesini dengan apa itu teman-teman, ini dijadikan tempat orang sajen apa? Sesajen gitu Ya, kayak kayak- muja ya, Ya, memuja kayak gitu. orang-orang memuja. Meminta sesuatu di sini. Ya, jadi banyak sekali sajen di sini. Saya lihat bertabrak apa tuh sekeliling ini karena memuja sesuatu. Iya. Bahkan mereka mencari ilmu banyak juga orang pakar di sini. Iya. Mereka manggil ular itu kayaknya sih di sini. Minta dengan makhluk itu kayaknya di sini. Gitu ya. Kira-kira Di Dewi apa yang sudah dirasakan, yang sudah dilihat sosok-sosoknya di sini? Kalau dirasakan kayaknya di sini emang rumah ini energinya kayak ada pusat negatifnya gitu. Dan ini kayak muter gini dan banyak makhluk yang berpusat di sini. Ini panas, sumuk, sesak napas. Ya, kita ke situ. Astagfirullahaladzim. Gue ya. Ngeliat apa? Ngeliat apa? Ya pemirsa, sudah banyak energi yang apa terkena ya, bahkan di Dewi sampai mual-mual, sampai apa itu mau muntah. Ini dari tadi apa itu Mbak Yani tadi lihat sesuatu yang akhirnya langsung kaget. Ini banyak sekali dan Mbak Kunci ya ada di sini, maaf ada di sini. Ini energinya udah luar biasa. Ngumpul semua di sini Udah ternyata. ngumpul. Ya, jadi bahkan waktu itu di sini banyak sekali ya. Nah, waktu itu. Ini dapur. Jadi artinya apa yang Nyi Dewi lihat di dapur itu? Saya ngelihat banyak kayak tulang tengkorak itu tangan, ada rambut ngejuntai dari atas juga, ada sosok makhluk dia kayak jalan ngerembet di tembok gitu. Banyak anak kecil, makhluk kecil-kecil juga, terus kayak semacam banyak banget. Ya. Banyak dan itu macam-macam gitu, macam-macam banyak banget. Ya, inilah pemirsa rumah kapal yang disebut oleh teman-teman. Jadi penampakan tadi sudah dilihat oleh dua teman-teman kru, tapi mungkin nggak masuk di kamera tadi karena kamera nggak mengarahkan untuk penampakan. Tapi coba nanti minta statementnya kru sama Mbak Yani sama Yogi seperti apa yang menampakkan tadi. Ya, pemirsa, karena tadi itu langsung dilihat ya penampakannya oleh saudara Yogi dan Mbak Yani, kita
biar tidak penasaran, kita tanya langsung pada orangnya. Gimana Mas Yogi, apa yang dilihat tadi Mas Yogi? Tadi pas turun ke sini kita ke tempat dapur ya itu ya. Dapur itu ada cewek duduk di situ, dia ngomong hai gitu aja deh, ngapain. Nah, habis itu ya nggak ada berbenturan lagi ya Mbak ya, nggak ada berbenturan lagi Bang. Cuman masalahnya pas saya masuk ke kamar yang ini nih, kamar yang ini itu dia nongol wujudin pala tapi segini aja. Dia langsung nongol gitu. Nah, dan saya di situ kaget, langsung dia juga ngelihat pas posisinya di situ, pas kami nyenter ada dia gitu kan. Langsung kaget. Mbak Yani kaget, aku kaget juga, makanya jadi nggak kontrol suaranya. Tadi yang di depan tadi kaget tadi kenapa? Apa yang dilihat di depan sendiri? Ya itu. Oh, yang nongol itu tadi. Yang nongol tadi. Dia sering emang yang ganggu lah, kalau ibaratnya yang ganggu. Gitu dia. Ya, silakan. Kalau Mbak Yani apa tadi yang dilihat Mbak? Tadi itu kayak genderuwo itu loh Mbak, kan masih masuk gitu ya, masuk ke sini tuh dia udah kelihatan di sini. Oh, Nah, gitu. tapi kan dia banyak dia. Nah, pas Penuh kita ke situ gitu. dia nongol gitu aja. Nongol. Mungkin dia kan mau menunjukkan ya, nampakin, tapi kita udah kaget duluan. Tadi saya lihat Mbak Yani muntah-muntah. Muntah-muntah juga ya? Muntah itu tuh apa? Kayak bangkai-bangkai kecil-kecil di sini nih. Kayak Potongan tubuh atau gimana? manusia dibunuh-bunuh gitu ya di sini nih. Oh gitu ya. Kayak gitu. Jadi kayak jijik loh liatnya. Oh, gitu. Tapi di sini sering dijadiin tempat ini dulu. Ya. Iya, gitu ya. Maksiat. Ya. Dengar-dengar ya. Makanya saya bilang tadi, apa yang saya katakan tadi, di sini tempat orang pacaran ya. Tempat orang maksiat, minum-minuman, judi, bahkan nepak, cari uang di sini. Ogel ya Bang? Ogel. Jadi artinya ya zaman sekarang ini zaman seperti itulah ya. Mungkin ya itulah, siapa yang nggak tebal imannya ya artinya terjerumus oleh gangguan makhluk seperti ini. Karena mereka senang mengganggu apa tuh? Bukan mengganggu. Kalau ada orang yang datang untuk berbuat itu di Dewi, ya mereka lebih lebih dukung. Jadi sebenarnya tempat ini tuh jadi lebih angker gitu karena memang dibuat maksiat dan banyak makhluk-makhluk yang datang akhirnya gitu ya Bang ya. Harapannya sih untuk yang punya rumah ini artinya diperketat agar tidak ada orang yang bisa masuk ke sini, supaya artinya nggak dijadikan tempat yang salah. Atau direnov ya, dibenerin lah ya biar nggak jadi tempat Di situ seperti juga tadi ada yang nampak loh. Iya, di Ini jendela. Apa itu, jendela Mbak? itu kayak kuntilanak gitu ya. Ya memang ada, artinya yang saya katakan tadi ada mbak kuntilanak ya. Kalau dulunya nampak di jendela ini. Ya ini enggak, sekarang emang dia lagi di sini. Dia Emang sebenarnya dia ada senang di sini. Dia Ini lagi senang. di belakang mobil ya, di belakang mobil. Ada ruang yang lain ya. Di center kita udah dapet kan. Ya. Ini ada lukisan perempuan cantik ya Bang ya. Oh iya. Ini yang dibilang sama apa itu teman-teman luar kan, bahwa ada lukisan ya. Tapi katanya lukisan ini bisa hidup ya. Artinya matanya bisa apa? Bisa memelek gitu katanya ya. Meremelek gitu kan. Tapi ya kalau kelihatan dari sini tuh ya enggak sih lukisan Biasa aja ya biasa gitu. aja. Tapi kan memang patung ataupun lukisan
lukisan itu bisa jadi tempat makhluk-makhluk seperti itu? Ya, memang makanya di rumah banyak sekali yang mempercayai bahwa jangan ada patung, jangan ada batu lukisan karena makhluk-makhluk astral itu senang dengan diam di benda-benda tersebut. Ya, itu artinya bisa jadi ya memang bisa melek karena memang ada makhluknya gitu. Tapi memang ada perwujudan perempuan seperti ini sih di sini. ada ya. Ada. Ya mungkin kalau saya saksi ketika orang bertapa ataupun mencari ilmu di sini ketemu dengan sosok perempuan ini. Jadi dilukis sama dia. Seperti itu. Bisa jadi juga namanya jin kali ya Bang. Dia ngewujud apa aja gitu. Oh ya. Lukisan ini konon ini Mbak, dari awal yang punya rumah dia yang lukis. Perwujudannya Jadi masih seperti ada kok. ini, masih ada penghuninya udah dilukis. Udah dilukis ya. Ya artinya memang ini yang apa? Dianggap Dia punya inspirasi mungkin pernah ada perempuan seperti itu dan dilukis dia gitu kan, bisa jadi juga. ya. Oke ya. Coba. Dia tinggal itu gini nih, entah dia ini orang setengah waras atau enggak ya, atau orang normal, cuman di sini letaknya dia. Tapi sepertinya orang yang apa? Nggak normal itu. Ya mungkin, tapi Karena dia berinteraksinya ini. Kamu kirim angkatnya ke sana. Karena dia sudah tinggal di keluarga. Betul. Jadi ini ya sosok ada yang meninggal di sini, tapi kita nggak tahu namanya. Kita tahu namanya siapa nih? Nggak mau ngasih tahu dia. Nggak tahu nama, tapi Cuman dia minta kirimkan angkatnya. ya. Doakan selamat di dunia akhirat. Karena dia ini sudah dari keluarga. Baik. Jadi kita doain ya di sini untuk beliau ini supaya beliau ini bisa tenang di alamnya dan bisa diampuni dosanya dan di sana lebih bisa ditempatkan di sisi Allah yang aman. baik. Nah, seperti yang beliau ini aman. jalani di dunia ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yang sini lampu, Bang Heri. Hari kena. Tuh. Hari pegang itunya lampunya. Aduh tuh. Lampu, Obi pegang lampu, Obi. Nanti dulu Gi, Obi, Heri dulu nih. Lampu mana? Pina pegang lampu, kalau nggak Pina kasihin abang ini. Kasihin abang. Tapi kita minta karena sosok ya yang ada di foto tadi di Di lukisan ya, ya, Bang, ya? yang di foto yang dilukis tadi itu kayaknya mau berkomunikasi. Nah, jadi kita minta supaya dia berkomunikasi sini karena saya ajak keluar dia nggak mau, pengennya di sini aja. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nah, Putri aslinya dari mana nih? Dari Kerajaan mana? kerajaan mana? Saya dari Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Sampai ke Lampung tahun berapa, Putri? Maaf, tahu nama Putri siapa? Oh, tidak boleh Putri ya. Baik Putri. Terima kasih Putri. Semoga Putri betah dan bertahan di sini dan di alamnya dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Putri ya. Ya. Masih apa? Terima kasih. Masih apa? Ini dulu ya. Iya. Apa kalau nggak pas aja? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Tahan. Duduk ini soalnya ya. Tapi dia kayak mau bangun ya. Dia membawa Bau bangke ya. Kamu Udah nggak lepas aku. Kuat ini ya gitu. ya pemirsa, ini sosok Genderuwo ya. Dia baru mau banget masuk ke sini, kayaknya ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, jadi artinya ya tahan. Ya baik, tujuan Anda masuk pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Tahan, jangan ada pertempuran. Oh ya, biarkan diri. Biarkan diri. Baik. Oh ya, inilah sosok beliau, gede, ya, energinya kuat sekali. Maaf saya panggil Mbah aja ya. Jangan ambil barang-barang dari sini. Oh tidak, demi Allah demi Rasulullah kami tidak akan mengambil barang-barang di sini. Tapi saya lihat ada yang ngambil kujang di situ. Pernah ada yang narik barang ya? Betul. Dari tadi kamu mau ini ya? Ya. Ini, Mau ngambil barang? ini enggak Apa? Jangan main-main di sini. Apa yang ini? kena ini diserang ini. Oh Anda yang nyerang dia itu tadi? Apa dia mau ngambil Jangan barang? main-main. Oh. Nah ya. Oke. Itu aja yang Anda sampaikan. Intinya kami tidak ngambil barang ya, yang ada di sini. Terus ada apa lagi yang mau Anda sampaikan? Lepaskan. Lepaskan yang mana? Iya. Biar nggak salah paham. Lepaskan. Lepaskan. Iya. Awas tangan dan lepaskan. Enggak, ini mau masuk. Oh. Terus saya tahan. Lepaskan kata dia. Oh ya. Mau langsung ke sini ke Denny, mau langsung buk gitu loh. Makanya ditahan gitu. Oh ya. Anda jangan sampai dia masuk, Anda tahan aja di sini ya. Bukan ngurungnya, tapi saya butuh dengan kamu aja gitu. Kamu pegang satu mangkok dari sini. Lepaskan. Lepaskan, jangan ada ini. Lepaskan. Pokoknya intinya jangan pernah ada hal yang kurang baik ya. Karena saya juga ngajarkan semuanya nggak ada menarik barang atau Lepaskan dia. ya coba lepaskan biar kita nggak terlalu panjang. Kalau dilepasin tabur Bang, di sini. Kalau dilepasin daripada Bukan punya kamu, yang makhluk yang di sini, makhluk yang kamu ambil di sini. Saya yang pegang. Enggak. Bukan lepasin punya kamu. Heri apa saya? Saya ngambil apa ya? Kamu jangan ajak saya bertemu. Ya makhluk ini nggak suka ya ada apa itu. Ya. Perginya kamu dari sini, tinggalkan dia.
kamu tidurnya Udah, di udah. sini. Udah angkat dulu, dia angkat dulu. Bersama. Ngomong segini nanti biar jangan kotor. Satu lah. Udah. Nggak kuat ya. Heri nggak kuat. Nggak kuat dari tadi. Ayo. Dia Ayo kita jalan ke atas. Ayo. Ya, dingin semua badannya loh. tahan. Ini yang gede nih. Yang jadul. Ada apa nih? Selamat malam. Selamat malam. Tahan. Jangan sakitin ya. Jangan sakitin raga orang itu. Entar dulu. Ada komunikasi dulu. Enggak, ini lepasin ini ya Bang. Ditonjok lagi nanti. Tahan. Siapa Anda? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Anda bisa dengar? Tenang kan? Ya. Figur ya. Figur. Coba kamera. Ayo. Kan kalau nggak ditahan kayak gini Bang. Coba kamera ini. Nggak kayak di pasar Indonesia. Kita mau ngobrol. Ayo. Selamat malam. Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Ya. Sabar dulu. Tahan. Anda siapa? Bisa bicara? Oh iya, Pak, tangan dulu, Pak. Bicara yang baik ya. Ini tuh, kita mau. Tapi enggak ini, enggak langsung ya. Berarti aja. Bicara. Aksi kamu. Selamat malam. Selamat malam. Apa tujuan Anda? Masuk. Ada suara perempuan. Apa tujuan Anda masuk? Ini raga kawan saya Bang. Kasihatin, sakit. Jadi sakitin. Ya. Ya. Kalau mau ngomong, Tanggung jawab saya. Saya tanggung jawab. kalau nggak mau ngomong jangan disakitin raganya. Ada apa? Cukup kok. Nah ini kawannya. Darah. Minta darah. Jangan. Kenapa? Kalau mau minta darah. Anda sosok apa dulu? Kita kenalan dulu. Kita ngomong baik-baik dulu. Tujuan Anda masuk sini coba duduk tenang. Coba duduk. Tenang tadi Anda. Tenang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Masuk. Tenang, tenang. Tenang. Bukan ngancam, tenang. Ya. Tujuannya apa? Masuk. Tenang. Tadi tidak ada niat untuk Raga ini kasihan. lumpur kamu ya? Itu Dendang kamu ya? oh. Anda di mana? Anda tadi di mana? Di mana tempat? Posisinya. Ini bukan kamar yang ini ya? Oh, maaf. Saya mewakili dari teman-teman minta maaf sama Anda karena kami tidak melihat Anda. Tapi kami memang dari awal kami pengen ada izin sama kalian yang ada di sini. Maafkan kami. Saya mewakili dari teman-teman, maafkan kami kalau sempat ada teman-teman yang nendang. Ya. Ya. Kan tadi kita ketemu. Saya dulu baru masuk. Dia ngalikin saya, susah seperti ini. Anda sosok seperti apa sebenarnya? Iya. Anda mau ikut kami? Apa? Ular. Naga. Anda yang ular naga. Oh, pantesan. Oh, artinya lebih kuatnya ini ya, pemirsa. Beliau inilah yang sosok naga yang besar sekali itu. Sampai nonjok-nonjok ini tadi itu, inilah sebenarnya sosok naga yang diceritakan oleh seluruh orang yang tahu tempat ini. Jadi wajar sekali agak seperti ini, tapi mudah-mudahan beliau Tadi udah ada perjanjiannya. bisa dikendalikan. Jangan disakiti. Tadi udah ada perjanjiannya. Duduk.
Jadi harus duduk. Ya, kita bersahabat. Kita bersahabat. Keluar. Jangan makan. Kamu kalau nggak bisa kendaliin, keluar aja ya. Keluar aja. Jangan. Kita nggak ada tujuan untuk mau. Saya mau darah. Kamu mau ini megang atau kalau kamu darah saya udah ambillah darah saya. Sudah? 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 Oke, udah, biarin. Anda udah saya izinkan. Ya. Sudah, kita bicara baik-baik. Ya, lepasin. Lepasin. Ya. Waduh, udah deh. Ya, tujuannya karena di sini dibilangin orang tempat yang seram, tempat maksiat, tempat semuanya. Jadi kami ini pengen mengungkap pada seluruh orang bahwa janganlah bermain-main dengan gaib. Karena anak-anak banyak sekali yang baru belajar tentang gaib menjadikan tempat-tempat seperti ini tempat permainan. Nah, harapan kami itu ya pemirsa, khusus anak-anak yang baru belajar tentang hal gaib, janganlah memainkan gaib. Karena beliau-beliau ini adalah teman-teman kita juga. Dari artinya mereka makhluk juga. Jadi pantas untuk kita hargai juga. Saya, ini Dewi, intinya saya berdakwahnya pada dua alam, pada alam manusia dan pada alam jin. Karena saya anggap makhluk jin ini adalah hamba Allah juga, makhluk Allah. Jadi mudah-mudahan saya bersahabat dengan makhluk-makhluk jin yang ada di alam semesta ini. Begitu juga Rasulullah SAW. Itu tujuannya Raja yang di sini. Ya, mudah-mudahan harapan saya kalau ada warga yang lewat di sini ataupun seperti apa, ya jangan artinya diganggu. Harapannya supaya mereka itu artinya selamat dan artinya tidak terjadi kecelakaan. Ya betul. Tapi saya dengar ada pertangaannya dari tidak punya tempat itu. Ya. Karena mereka awam dan mereka tidak melihat Anda. Itu tujuan sebenarnya. Ya. Ya, jadi kami mohon maaf juga kepada Anda. Tujuannya tidak ada lain, hanya ingin menyadarkan masyarakat ataupun orang-orang spiritual yang baru-baru paham dengan ilmu spiritualnya, artinya tidak menjadikan gaib itu menjadi mainan. Jika misi kalian di bawah ini sudah selesai, Ya. pergilah kalian Ya. sebelum terjadi apa-apa. Baik. Saya minta setelah Anda keluar dari tubuh anak ini, badan dan semua jangan sampai ada yang sakit. Dia bisa netralisasi sendiri. Ya. Terima kasih Raja Naga. Anda Raja Naga dari ya. Anda biar nggak teka-teki lagi. Benar Anda dari Gunung Krakatau? Perbatasan. Oh, Anda awalnya asal dari perbatasan Gunung Krakatau. Iya, ya. Anda kesini sudah lama apa memang baru? Fokus kita di sini. Oh, berarti panjangnya sampai sana. Oh, iya. Ya. Astaga.
Jadi tubuhnya juga bisa menembus 7 bumi. Iya iya. Apa? Maaf saya mau bicara. Boleh. Kembali. Ini. Kami akan pergi Anda dengan hormat untuk meninggalkan raga ini. Ya, salam hormat. Ada air nggak? Sini air. Jadi nanti kita dulu. Enggak, tapi nanti dulu. Berapa? Belum itu belum. Kita masukkan lagi ya. Masukkan lagi. Beda lagi. Ini yang mulai kebalik itu mungkin di situ. Ah. Iya, ini balik itu. Yang jalannya emang kayak ngerangka itu. Sudah ngerangka emang jalannya. Pemirsa, makhluknya pada mau masuk nih pemirsa ya. Tapi nggak apa-apa lah. Biar apa? Biar tahu apa sih tujuan mereka. Pasti ada tujuan mau masuk ya. Allah. Netral. Ini lagi netralkan diri ya. Awas tuh. Kembang paling. Oke. Ya, sampai sudah menjadi ya. Selesai sudah ya. Luar biasa ya. Sangat luar biasa sekali. Biasa. Bahkan penampakan, bahkan terjadi pertempuran, terjadinya komunikasi, bahkan yang sangat saya apa tuh tersentuh hati tadi yang meninggal tadi tuh. Karena jaga orang tua tadi meninggal. Nah terus kira-kira bagaimana Nyi Dewi kesimpulan dari perjalanan dan penelusuran kita ini? Kalau untuk ngecang bumi kan wisata mistik gitu. Jadi luar biasa wisata kita kali ini ya gitu. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui ya Bang ya gitu. Ternyata makhluk-makhluk itu juga walaupun negatif mereka punya apa ya Bang, seperti punya kehidupan yang nggak suka diganggu dengan manusia gitu. Terkadang manusia nggak berpikir kalau mereka ada sih kalinya ya, jadi jadi seenaknya aja gitu kan gitu. Dan berbuat kayak narik barang, atau tadi katanya ada yang ngambil apa Ujang. uang atau emas Ya. tadi katanya gitu, seperti Tadi itu. ada yang narik uang ya, sering narik uang itu sama juga ya karena ada uang gaib itu, jadi dan narik benda juga. Nah mereka nggak senang sebenarnya seperti itu. Jadi kesimpulannya di Dewi, kalau saya simpulkan bahwa rumah kapal ini artinya ada sosok putri ya,
yang menjaga memang asalnya dari Jawa Barat, dan waktu penghuninya pertama memang sudah ikut, tapi kita nggak tahu perjanjian apa yang ada sama mereka sehingga si putri ini tadi masih Ada di sini ya? ada di sini, bahkan tidak mau pergi dari sini. Bahkan saya ajak ke atas saja tidak mau. Keluar aja nggak mau. Nah, terus ada juga sosok naga besar tadi, artinya yang sangat besar. Betul, beliau ini dari perbatasan ya, Gunung Krakatau. Jadi intinya pemirsa, di sini tempat orang menjadikan orang tempat maksiat, mesum, main judi, bahkan mencari uang gaib, bahkan juga ada yang membuat sajian-sajian ilmu. Muja gitu Ya, ya. memuja. Nah, jadi di Dari sini. pesugihan ya Bang. Jadi harapan kita yang ada di sini, Nyi Dewi, jangan sampai 4 hal tadi dilakukan di sini dan dimanapun juga, bukan hanya di sini, dimanapun juga, karena itu adalah musyrik, itu udah mendahului Tuhan dan itu tidak benar adanya. Sebaiknya kalau misalnya ingin halal ya menikah aja gitu. Jangan sampai Zina ya, itu yang maksiat ya. betul, jangan sampai maksiat. Kalau zaman sekarang zaman pelakor ya, pelakor kata orang. Lagi ngehit ya, Bang? Lagi ngehit banget. Jadi suami cari istri orang, istri orang cari suami orang. Jadi itu jangan sampai itu terjadi. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan juga dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa musyrik dan syirik. Nah, kategori syirik tadi Nyi Dewi adalah yang seperti tadi, memuja, meminta uang, meminta rezeki, itu udah bagian dari itu. Pantun dan juga seperti yang kita dengar tadi adalah motor yang lewat bergeser seperti itu. Biasanya sih ada mitosnya ya Bang, kalau misalnya lewat jembatan atau apa suruh klakson gitu. Mungkin begitu kali. Betul. Zaman dulu, zaman kita masih kecil, kakek kita, nenek kita pernah bicara, kalaupun kita buang air kecil, air besar, hendaklah kita Ngucap gitu. ngucap. Nah, begitu juga artinya di perapatan, di jembatan kita harus klakson. Setidaknya itu menandakan kode bahwa kita menghormati mereka. Iya, numpang lewat. Mungkin sampai di sini dulu ya, Nyi Dewi, penelusuran kita. Kalau ada waktu kita akan selusuri juga nanti di rumah depan Hotel Hartono. Saksikan terus Kecang Bumi. dan saksikan terus HSP Dakwah Spiritual di episode selanjutnya. Rumah itu diambil itu bagus. Yang punyanya. Iya, nanti nggak laku-laku. Malah kita dimarahin nanti gara-gara kalian nggak laku-laku. Ya nanti. Kemana?